Apakah kalian melihat seekor kupu-kupu dengan sayapnya yang indah terbang di atas pohon? Dan apakah kalian tahu bahwa kupu-kupu tersebut berasal dari seekor ulat? Ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses ini disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Adapun ciri yang dimiliki oleh metamorfosis sempurna yaitu mengalami perubahan bentuk pada setiap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Adapun ciri yang dimilikinya yaitu mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Adapun contoh hewan yang mengalami proses metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Metamorfosis pada kupu-kupu. Tahapan ini diawali dari telur, ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu dengan sayap yang indah. Kupu-kupu biasa hinggap di atas bunga. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari. Telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Metamorfosis nyamuk. Tahapan ini diawali dari telur, larva atau jentik-jentik, pupa, hingga menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk betina memproduksi telur sebanyak 100 hingga 300 butir dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu 0,5 mm. Mereka menetas dalam waktu 1 hingga 3 hari. Larva yang baru menetas disebut larva instar. Larva nyamuk biasanya dapat diamati dengan jelas mengapung di permukaan air. Setelah larva nyamuk menyelesaikan tahap instar keempat, kemudian larva nyamuk akan berkembang menjadi pupa atau kepompong. Setelah fase kepupa atau kepompong selesai, kulit pupa nyamuk bagian atas akan terbelah dan keluar. Nyamuk mengapung di dalam air hingga tubuh dan sayapnya mengeras. Barulah nyamuk bisa terbang. Metamorfosis katak. Tahapan ini diawali dari telur, kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, katak muda, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong bernapas menggunakan insang. Pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut, sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernapas menggunakan insang. Tubuh katak semakin membesar, dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Adapun contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu capung,
kecoa. Metamorfosis capung. Adapun tahapan ini diawali dari telur, nimfa, hingga menjadi capung. Induk capung bertelur sekitar 100 butir. Biasanya, telur capung ditempelkan pada tanaman dekat air dan induk. Telur yang sudah menetas akan menjadi larva dan akan berkembang dan hidup di wilayah dasar perairan. Larva bernapas dengan insang internal. Larva biasa memakan ikan, berudu, bahkan sesama jenisnya. Ketika sudah berkembang dengan baik dalam cuaca dan lingkungan, nimfa akan menyelesaikan tahapan metamorfosisnya menjadi capung dewasa. Metamorfosis kecoa. Tahapan ini diawali dari telur, nimfa 1, nimfa 2, kecoa dewasa 1, hingga akhirnya menjadi kecoa dewasa 2. Untuk menguji pemahaman kalian, marilah kita mengerjakan soal berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? 2. Apa perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna? 3. Sebutkan 3 jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. 4. Sebutkan 2 hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dan 5. Jelaskan urutan tahapan metamorfosis kupu-kupu. Selamat mengerjakan.